Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ASN Unggul. Perkenalkan, nama saya Nurlela, salah satu peserta Latsar CPNS NDH 27. Di video kali ini saya akan menguraikan materi yang telah diperoleh di kelas tadi mengenai etika publik. Etika ini merupakan salah satu dari nilai-nilai aneka. Salah satu peran utama ASN yaitu ASN sebagai pelayan publik. Tentunya dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang ASN harus menerapkan dan menjalankan kode etik yang telah ditentukan. Etika sendiri sering disandingkan dengan moral. Etika itu lebih dipahami sebagai refleksi atas baik, buruk, benar, salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau yang benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan pelayan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayan publik. Fokus utama etika publik dalam hal pelayanan publik yaitu pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Dari sisi dimensi reflektif, etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Kemudian modalitas etika yaitu dapat menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Dalam penerapan nilai-nilai etika di dunia kerja juga sudah diatur dalam kode etik dalam suatu organisasi. Kode etik yaitu aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Misalnya kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus atau sekelompok profesional tertentu. Contoh kode etik seorang ASN yaitu melakukan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melakukan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa adanya tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan. Pada diskusi kelompok di kelas tadi, setiap kelompok harus membahas mengenai pelanggaran etik dalam dunia PNS. Untuk kasus pertama, kasus PNS yang terlibat korupsi, kasus PNS yang tidak memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap kebersihan dan kerapian lingkungan kerja. Kasus ketiga, kasus PNS yang tidak disiplin, sering terlambat dan menunda-nunda pekerjaan. Dan untuk kasus keempat, yaitu PNS yang tidak melayani publik dengan baik, misalnya dengan bersifat jutek dan tidak ramah dalam melayani. Kebetulan kelompok kami mendapatkan materi untuk kasus yang pertama yaitu kasus ASN yang melakukan tindak pidana korupsi. Kasus yang kami angkat yaitu kasus mengenai penyelewengan infak masjid oleh salah seorang PNS. Pelanggaran etik yang dilakukan oleh seorang ASN tersebut tentunya membawa kerugian yang sangat besar di masyarakat dan juga buat keluarganya sendiri. Untuk itu dari sini kita dapat memahami bahwa seorang ASN tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang dapat melanggar etika di masyarakat karena dapat memicu terjadinya kerugian yang dialami oleh dirinya sendiri secara khusus maupun kepada masyarakat pada umumnya, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Maka dari itu kita sebagai ASN harus selalu menerapkan nilai-nilai etika publik karena hal tersebut dapat membawa manfaat untuk diri kita sendiri. Penerapan nilai-nilai etika publik yang baik dapat membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik,
lebih profesional sehingga nantinya bisa menjadi ASN yang unggul yang dapat menjadi pengayom dalam masyarakat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.